Tapi kalau dari Pak Ustadz gimana nih? Agama sebenarnya apa nih? Sepakat kalau tadi tentang way of life. Dalam artian kadang gini lah ya. Kalau kita pengen jadi pemain bola aja, belajarnya ya ke Lionel Messi, jangan ke Chef Juna, nggak nyambung. Ya, tapi dia bisa main bola. Bisa. Tapi Cuman kan ya istilahnya setengah jam untuk bisa dapetin ke gawang gitu. iya, jadi istilahnya cari ke yang paling baik. Maka ketika istilahnya ya kita mati bakal bahagia pengen, sukses pengen, mulia juga pengen. Nggak cuma di dunia dan akhirat kalau bisa. Tapi ternyata manusia yang paling mulia dunia akhirat, paling jadi manfaat bagi banyak orang. Contoh kami meyakini misalkan Rasulullah SAW, beliau beragama, jalanin apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, hasilnya seperti itu. Maka Masya Allah, kalau ternyata istilahnya kita benar pengen menggapai itu juga, terus nggak mau ngikutin contohnya, berarti sejauh ini kita hidup gimana? Berarti ngarang gitu. Pantasan masih gampang sedih melulu, berarti soalnya masih ngarang melulu. Sedangkan tuntunan udah jelas. Ya, jadi tinggal kita mau ngikut atau enggak sebetulnya mah. Jadi sepakat sebagaimana Bang Maman bilang tadi, ya, Berarti panduan hidup. agama itu berarti bukan hanya sebatas formalitas ya. Iya. Kalau cuma dijadiin syarat doang, pasti kelihatan nanti hidupnya. Berarti orang-orang yang beragama yang fokusnya hanya untuk formalitas gampang berarti bisa berpindah agama. Betul. Karena kan dia tidak melekat erat. Kayak pohon, kalau anggreknya itu melekat dengan pohonnya, inangnya, ya kan mau dicabut bagaimanapun butuh effort lebih. Nah juga sama berarti kita dalam beragama berarti kita harus melekat erat pada perintahnya berarti ya. Bahkan yang di episode pertama kan bilang bahwa bahkan yang benar-benar yang beriman ya tadi, bahkan nomor satunya tadi rukun Islam ya di syahadatnya. Yang lain 2, 3, 4, 5 sholat, zakat, puasa, hajinya justru adalah konsekuensi dari yang pertama. Kalau misalkan sekedar sholat, dia bisa ruku, bisa sujud. Orang Jepang misalkan bikin robot yang setiap hari gerakannya ruku, sujud. Tapi dibilang beriman nggak? Ya nggak. Ada robot. Di Pondok Indah tuh kalau kita makan Jepang, keluar robotnya, terus dia begini. Iya, tapi kan jatuhnya ya nggak dianggap orang, dan tidak dianggap itu jadi sebuah kebaikan. Malah yang dipuji kan orangnya. Ih, manusia bisa bikin ginian ya. Nah, kadang itu dia aneh. Ketika ngelihat sesuatu yang luar biasa, dipuji manusianya. Tapi kadang tidak muji yang nyiptain manusianya yang lebih luar biasa lagi. Jangan hanya dianggap sebagai sebuah formalitas yang namanya agama. Agama itu kan pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tingkatan yang lebih. Karena beragama itu kan pasti ada level-levelnya kan Pak Ustadz. Ya kalau saya kayak kita lah nih baru pertama kali gitu menjadi seorang muslim, mungkin kita baru bisa Al-Fatihah. Ya kan belum bisa Anas, belum bisa ayat kursi, surat-surat yang lain kan. Tapi kan di saat kita beragama melekat erat, terus kita perintahnya kita jalani, pasti kan kita levelnya akan naik kan. Betul. Dengan kita naik berarti fokus hidup kita akan lebih berubah. Berarti udah bener agama bisa menjadi penuntun. Karena asalnya udah gitu manusia bisa salah sih soalnya Bang. Sedangkan kita yakinnya apa yang datang dari Allah, ya Allahnya nggak mungkin salah. Kalau dia salah, ya bukan Allah. Berarti sama kayak prinsip kami di Kristen. Gimana tuh Apa Bang? yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Oh, ada keyakinan seperti itu ya. Iya. Jadi nggak mungkin itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Karena dari konsep awal kita menabur yang baik itu, bahkan nggak mungkin lah kita nanam rambutan terus tato buahnya kedondong, gitu kan? Tapi untuk menjadi seorang yang beragama itu, apakah sama dengan orang yang beriman? Nah, ini kan dibedain. Ada orang beragama, ada orang beriman. Nah, levelnya yang mana nih yang lebih kita tujukan? Apa jadi orang yang beribadah atau menjadi orang yang beriman? Kan ya kalau di Islam ada dibedain, ada muslim, ada mukmin ya. Muslim sekedar dia yang sudah bersyahadat, dia sudah jadi menjadi seorang Islam. Syarat menjadi seorang muslim hanya bersyahadat. Tapi kalau yang nyampe benar-benar menjalankan itu dia mukmin. Dan kalau pengen bicaranya orang yang bisa jadi bahagia, kayak contoh di Quran surat 16 An-Nahl ayat 97-nya. Man amila solihan, siapa yang beriman lalu dia beramal soleh, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki maupun perempuan, fahuwa mukmin, dan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuk dirinya. Jadi kadang ketika ada orang yang istilahnya tahu tapi tidak diamalin, unik, ulama terdahulu tuh bilang kayak gini. Misalkan ya ada orang mengetahui bahwa kayak tadi lah ya,
bahwa kalau kita berbuat baik yang nuai kita juga. Terus tapi dia nggak mau ngamalin berbuat baik. Maka itu ibarat seperti keledai membawa sekarung buku. Bukunya kalau dibaca sama manusia tuh jadi manfaat, bisa bikin orang itu jadi orang hebat, dia punya prestasi dan lain-lain. Tapi karena yang bawa keledai, keledainya gitu nggak jadi apa-apa. Karena nggak dibaca, nggak diamalin, padahal diangkut tuh ada di punggungnya. Di toko buku banyak menjual buku-buku agama yang bisa membangun iman kita. Betul, Bisa membuat kita jadi baik. Iya kan, bisa membuat kita lebih baik. Beli dan baca. Karena menurut peribahasa, membaca itu adalah jendela dunia. Masya Allah. Berarti kalau kita nggak baca, nggak ada jendela rumah kita. Gelap Poek. berarti. Ya kan? Jadi ada Quran, dibaca atuh mah. Jangan cuman ditaruh Dibiarin pajangan di berdebu, lemari. Oh, kita beli ini di Medina. Wah, gua kemarin waktu berangkat haji gua beli Quran nih. Tulisannya emas asli. Tapi nggak dibaca. Iya, nggak diamalin lagi. Udah begitu nggak diamalin. Jangankan mengamalkan, membaca aja enggak. Nah, Karena kalau dengan kita membaca, kita bisa mengamalkan ya Pak Ustadz ya. Betul. Kalau kita nggak baca, kita mengamalkan, berarti kan kita Nggak ada ikut-ikutan. tuntunan. Nanti berbuat aja bisa jadi salah. Ngamalin tanpa ilmu. Izin ngomong, ada renungan kayak gini ya. Karena dari tadi kita bahas tentang kebaikan, sumber kebaikannya dari mana. Maka kadang kita mesti mikirin juga, kita berbuat ibadah ya, orang sering ngaji, itu dampaknya seperti apa ke kita. Ada renungan kayak gini. Sahabat mulia yang juga sepupu dan menantunya Rasulullah, namanya Ali bin Abi Thalib. Ngomong pasti pernah dengar. Tahu. Beliau kan wafatnya dibunuh. Yang bunuhnya namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Singkat cerita, Nabi pernah ngingetin, Abdurrahman ibnu Muljam ini adalah jenis golongan orang yang Nabi waktu masih hidup ingetin, akan datang segolongan kaum nanti yang sholatnya kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang mereka. Ini kaliannya bukan ke kita loh, tapi ke sahabat Nabi yang kualitas ibadahnya segitunya. Tapi disebut ibadah kalian nggak ada apa-apanya. Mereka jenis orang yang sholat tuh nyampe berdarah-darah jidatnya. Saking sering banget sholat. Bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka baca Quran sampai parau suaranya. Tapi mereka jenis manusia yang paling Allah benci. Karena agamanya cuma nyampe tindakan. Gak nyampe. Bacaan Qurannya pun gak nyampe ke hati. Cuma nyampe kerongkongan. Bayangin. Mengkafirkan Ali. Bahkan dibunuh. Padahal Ali itu ya kita tahu keutamaannya di dalam Islam. 1 dari 10 sahabat yang dijamin surganya. Salah satu penerus Rasulullah. Salah seorang khulafaur rasyidin. Dan segala macam kemuliaan lainnya. Tapi ngebunuh, disebutnya orang-orang Khawarij. Di hadis yang lain, ada Nabi lagi kumpul sama para sahabat di masjid. Rasul bilang, lihat dari pintu, nanti bakal datang seorang ahli surga. Datang seorang sahabat yang tidak dikenal, jenggotnya basah dengan wudhu, dan itu disebut oleh Rasul 3 hari berturut-turut. Orangnya sama terus. Padahal bukan sahabat yang terkenal seperti nama-namanya sering kita dengar. Salah satu anak dari sahabat terkenal, sahabat Nabi juga, Abdullah bin Amr bin Al-As, izin ke rumah ke orang itu. Boleh nggak saya nginep di rumah, lagi ada masalah sama ayah saya? Oh mangga, silakan. Tapi nggak ngomong mangga juga sih, kan bukan orang Sunda beliaunya. Ya, udah gitu diizinin nginep. Niatnya pengen tahu amalannya apa sih sampai Nabi sebut sebagai ahli surga 3 hari berturut-turut. Diperhatiin selama 3 hari, ibadahnya biasa. Tahajud kadang iya, kadang enggak. Bacaan Quran juga ya ala kadarnya. Bener-bener yang wajib doang. Setelah 3 hari jujur, sebetulnya saya nggak ada masalah sama ayah saya. Cuman saya penasaran kenapa Rasul sebut engkau ahli surga. Dijawab, seperti yang kau lihat. Nggak saya tambahin, nggak saya kurangin. Lalu dia menjawab, cuman saya nggak pernah menginginkan keburukan ke orang lain. Nggak pernah iri, dengki dengan kebaikan yang orang terima, dan nggak pernah terbesit pengen berbuat buruk ke orang lain. Tidur pun dalam keadaan selalu udah maafin siapapun kalau ada orang berbuat zolim kepada dia. Ibadahnya standar, nyentuh ke hati. Sampai kadang-kadang ada nasihat dari guru kayak gini. Kita ngaji itu salah satu tujuannya buat makin tahu kelemahan diri. Bukan malah makin jago nyari kelemahan orang lain. Yang gitu tuh yang neraka. Yang kayak gitu tuh yang harus dibakar di neraka. Kita nggak pernah disuruh jadi hakim. Nah ini dia yang repot. Maka kita ibadah tuh udah ngerubah diri kita jadi kayak gimana. Karena justru harusnya makin baik. Jangan sampai badan aja doang gerak, nggak nyampe ke hati. Naudzubillah, malah ngerasa sombong.